Kak Owa sebelum Kak Owa melanjutkan, respon Bapak pertama kali ketika Kak Owa lebih memilih untuk kita lebih ke anak-anak nih kayak gitu, kita lebih banyak ke seperti yang Bapak buat ketika dulu. Iya betul. Bapak seperti apa sih Kak waktu itu? Bapak slow sih. Bapak slow. Bapak tuh bagaimana ya? Dia selalu percaya bahwa Bapak dan Mama tuh selalu percaya bahwa doanya mereka tuh akan menuntun kami ke jalan yang memang paling tepat sudah. Walaupun di jalan sebelumnya tuh kami kesini, tapi dia percaya Bapak pun doa dan Mama pun doa tuh akan buat kalian pulang ke rumah. Gitu. Makanya gitu. Nah, gitu. Jadi memang akhirnya kita bikin dongeng. Adik Oni ini dia memang tekun mendongeng dari SD karena dia sebelumnya tuh duta dongeng di nasional waktu SD. Dia lomba biasa ya kalau perpustakaan daerah tuh bikin lomba setiap tahun gitu. Iya betul, storytelling gitu. Nah si Oni ini dia sampai ke nasional dan itu jadi semacam tanggung jawab dia. Dia merasa ini tanggung jawab saya sudah sampai ke sana dan saya harus terus merawat ini gitu. Dan dia mendongeng bersama anak-anak. Ona itu dia membantu dalam kerja-kerja kreatif misalnya kayak bikin kriya-kriya sederhana gitu. Dan mengajak anak-anak bermimpi dengan cara-cara yang simpel. Misalnya dia akan ngajak lipat-lipat origami tapi dia menarasikan itu. Si Ona yang suka menulis ini gitu. Nah, terus gara-gara kita mendongeng, anak-anak ini makin penasaran sama cerita dongeng. Kan nanggung gitu ya. 1 jam selesai. Cerita apa lagi gitu, cerita apa lagi gitu. Nah, cerita apa lagi itu yang kami isi dengan buku-buku. Jadi kita tidak menyiapkan buku di awal, tapi kita merangsang dalam tanda kutip dengan dongeng dan kita melihat anak-anak ini butuhnya seperti apa sih. Nah ternyata mereka butuh buku bacaan bagus yang menarik, cerita-cerita yang bisa membentuk mimpi-mimpi besar mereka gitu. Dan dari situlah kami merasa bahwa ayo kita gencar-gencar cari buku, datangkan buku gitu. Dan kebetulan waktu itu kan masih ada program pengiriman buku gratis setiap bulan, kurang lebih 2 tahun berjalan dan itu sangat membantu kami. Gitu. Berarti membangun kesadaran anak untuk membaca tuh dari hal lain dulu. Betul. Tidak langsung lu baca sekarang. Tapi memang cara yang sangat kreatif dan inovatif untuk anak-anak zaman sekarang kan beda sekali. Pendekatan dengan anak kecil dan anak remaja itu kan berbeda. Nah Kak Owa ini tentu di awal-awal usaha Kak ini untuk mengumpulkan anak-anak dan sebagainya ini pasti ada tantangan dong ketika kakak harus mensosialisasikan ini ke orang tua dan memberitahukan ke masyarakat bahwa ini kita nih ada nih seperti ini Kak. Itu merasakan seperti apa sih Kak penerimaan masyarakat? Oke. Jadi itu sebenarnya orang tuanya anak itu memang sebenarnya selama ini menunggu kapan ada kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi sangat positif ketika kami melakukan kegiatan ini. Cuman ya tentu saja dalam perjalanan kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja sosial kayak gini kan ada lah ya yang tanggapan positif dan tanggapan negatif. Tapi orang tua anak tuh sepenuhnya mendukung kami. Yang negatif malah orang-orang yang mungkin tidak terlibat gitu. Tapi itu tidak banyak sebenarnya. Tapi tantangan dari dalam diri sendiri, dalam diri Kak Owa ya. Secara ini kuliah lain, terus enak-enakan tinggal di Jakarta, terus pulang hanya karena rindu. Jadi orang tua rindu kampung halaman. Apa sih Kak tantangan dari dalam diri Kakak sendiri? Tantangan? Apa ya? Sama lah tuh kayak setiap kali satu kegiatan atau satu pekerjaan atau satu karya selesai itu saya menantang diri sendiri. Tantangan macam apa yang aku kasih lagi gitu. Tapi tantangan sebenarnya lebih ke dulu ya. Kalau sekarang saya bilang sapu hati itu penuh untuk Simpasio, penuh untuk Flores Timur gitu. Bahwa kalaupun saya keluar lagi itu hanya untuk belajar sebentar. Tidak untuk mencari pekerjaan di luar, tidak gitu. Jadi kalau dulu tuh tantangannya memang melawan apa ya, ego masih kayak gaya-gaya anak mahasiswa gitu ya benar. Kebiasaan nongkrong yang sampai jam berapa dan ketika kita pulang ke Larantuka yang artinya Flores Timur yang patriarki nih, anak perempuan tidak boleh sampai jam berapa nih. Lebih ke situ sih tantangannya. Jadi bagaimana saya tetap mencintai ini, tetap membuat ini menjadi bagian dari nafas-nafas saya. Berarti di Simpasio ini ada kerja-kerja budaya, arsip, kajian, ada juga anak-anak. Terus ada apa leh? Nah, jadi programnya bilangnya program ya. Jadi sebenarnya itu kegiatan pertama ya pasti arsip dan kajian sosial budaya tadi, dokumen-dokumen tadi yang sampai hari ini sangat membantu beberapa pekerjaan-pekerjaan mitra sebenarnya.
Lalu kami menerbitkan buku juga. Misalnya waktu kita sudah mulai melembagakan Simpasio ini, ada 3 buku. Itu buku dongeng untuk anak-anak, karena kita lihat juga antusias anak-anak terhadap dongeng. Itu bermitra juga dengan NGO. Lalu juga 3 buku dongeng. Jadi dongeng ini juga kami susun berangkat dari pengalaman-pengalaman sehari-hari. Biar anak-anak juga tidak jauh, maksudnya cerita-cerita itu tidak jauh dari kehidupan mereka. Lalu kasnya buku yang kami terbitkan itu adalah pesan-pesan dari dongeng itu digambarkan dalam puisi. Puisinya berirama pantun. Jadi karena Larantuka Melayu, Larantuka itu Melayu. Jadi kami memasukkan pesan-pesan itu dalam bentuk puisi-puisi irama pantun. Gitu. Lalu ya itu kegiatan arsip, lalu penerbitan buku, kemudian kegiatan pelayanan perpustakaan dan taman baca yang anak-anak kumpul, roadshow dongeng dan lapak baca. Jadi dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan kami jangkau. Kan Flores Timur itu kepulauan, jadi sesekali waktu ada teman-teman yang minta untuk ayo kunjunglah ke pulau kami, ke desa kami mengusahakan untuk bisa ke sana gitu. Terjauh Gitu. kemana nih? Terjauh itu kami pernah ke Solor, Adonara juga, tapi sebenarnya itu bukan jauh-jauh sekali sih Kak gitu. Kami menjangkau apa yang bisa kami jangkau gitu, karena memang apa ya, modal kami memang pustaka bukan uang. Modal kami memang buku-buku, arsip-arsip dan semangat.